Halo Bunda dimanapun berada, kembali lagi dengan Dokter Surya di sini. Sudah lama saya nggak upload video tentang kebidanan dan penyakit kandungan, tapi karena berkaitan dengan tren zaman now, ya siapa sih yang nggak tahu penyakit COVID-19 yang penularannya itu masif dan luas sekali. Jadi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau Perkumpulan Dokter Kebidanan dan Penyakit Kandungan seluruh Indonesia mengeluarkan rekomendasi tentang penyakit COVID-19 ini pada ibu hamil. Sebenarnya bahaya nggak sih penyakit COVID-19 ini pada ibu hamil? Ini yang paling penting. Jadi sebenarnya penyakit COVID-19 ini pada ibu hamil sebenarnya gejalanya sama aja, nggak jauh beda. Misalnya demam, ya, batuk pilek, flu, batuk ringan, atau sesak, itu sama aja dengan orang pada umumnya. Tapi karena dia hamil, dia biasanya akan lebih mudah tertular, atau bahkan dia akan lebih berat lagi kalau ada penyakit penyertanya. Contohnya apa? Misalnya asma atau kencing manis. Sejauh ini tidak ada laporan mengenai kematian ibu hamil pada penyakit COVID-19. Apa pengaruhnya COVID-19 ini terhadap janin? Sampai detik ini, belum dijumpai pengaruhnya terhadap janin, terutama dari sisi malformasi atau gangguan tubuh. Juga tidak ada angka keguguran yang meningkat pada wanita hamil dengan COVID-19 ini. Memang seperti yang kita ketahui, wanita hamil dengan infeksi bakteri dari mana saja sumbernya, yang paling sering biasanya itu penyakit saluran kemih, infeksi saluran kemih, atau pneumonia, penyakit paru, ya, atau batuk pilek, ya, atau sakit gigi yang terinfeksi, atau abses, nanah. Ini saja sudah meningkatkan risiko persalinan prematur. Jadi memang ada bukti bahwa ibu hamil dengan COVID-19 ini meningkatkan risiko persalinan prematur. Kalau risiko persalinan prematurnya terjadi, otomatis si bayi akan memiliki berat badan lahir rendah dan mungkin membutuhkan penanganan selanjutnya di ruang NICU atau NICU. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada ibu hamil dengan COVID-19? Balik lagi sebenarnya protokol penanganan COVID pada umumnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi Anda harus hubungi dokter atau bidan atau tenaga medis apakah gejala Anda ringan, sedang, berat. Nanti mereka akan menilai. Kalau misalnya gejala yang berat, tentu otomatis akan dirujuk di rumah sakit rujukan terdekat. Kalau gejala Anda ringan, Anda akan tetap di rumah kira-kira 7 atau 14 hari. Bila terjadi perburukan, Anda harus segera ke rumah sakit rujukan untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut. Kapan ibu hamil harus menjalani pemeriksaan COVID-19? Sebenarnya sama dengan orang pada umumnya, dimana kalau misalnya ada jumpai gejala, terus dijumpai riwayat berpergian keluar daerah atau tempat atau negara yang memiliki risiko COVID-19. Kemudian, atau sekarang sih bukan kita yang pergi ya, atau bertemu dengan sanak saudara, teman, atau berkumpul orang yang habis datang dari daerah terkena COVID-19, itu sebaiknya harus dicurigai. Apakah perlu Anda memeriksa kandungan atau takut kalau misalnya kenapa-napa terjadi pada bayinya? Nggak perlu. Jadi tenang aja, yang penting Anda sehat dulu. Selama Anda sehat, biasanya bayinya pun akan sehat. Kapan ibu hamil harus mengkarantina dirinya sendiri? Sebenarnya dari awal Anda harus karantina. Seperti yang dianjurkan pemerintah, jangan pergi kemana-mana. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, bahwa ibu hamil itu rentan sekali untuk terjadi infeksi, walaupun bukan sekarang zamannya COVID-19 ya. Semua penyakit, terutama batuk pilek atau infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, influenza, gampang sekali terkena. Diare, ini kasus paling banyak juga. Kalau misalnya Anda demam, batuk pilek, lebih bagus Anda diam di rumah atau mengkarantina diri Anda sendiri. Atau misalnya Anda positif COVID-19 tapi gejalanya ringan sekali, Anda harus catat kapan tanggal positif, kapan tanggal gejala, dan Anda harus dikarantina dalam waktu 14 hari. Kalau Anda karantina mandiri, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, tetap di rumah dan tidak berpergian kemana-mana. Kalau Anda terpaksa keluar rumah, Anda tidak boleh menggunakan transportasi umum. Tinggal di ruangan yang berventilasi baik sendiri. Jadi jangan ada Anda anggota keluarga Anda yang masuk ke ruangan Anda juga. Memisahkan peralatan mandi dan makan Anda dengan anggota keluarga lainnya. Memang COVID-19 ini tidak disebutkan atau risiko menular melalui saluran cerna, tapi memang diare merupakan salah satu tanda COVID-19 juga. Jadi lebih bagus Anda pisahkan. Kalau Anda di karantina, perlu nggak kira-kira untuk melakukan USG? USG itu seperti yang saya bilang, itu tidak wajib atau bahkan tidak diharuskan. Kenapa? Karena selama kondisi Anda baik, biasanya bayi Anda pun akan baik.
Kalau darurat, Anda boleh menelpon dokter kandungan Anda atau melalui telemedicine atau melalui video call dengan dokter Anda, silakan. Kapan ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 ke rumah sakit? Seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalnya Anda perburukan gejala, misalnya tambah sesak, ya, sulit beraktivitas, ya, itu harus segera ke rumah sakit. Yang kedua, bila terjadi gangguan pada kehamilan Anda, misalnya terjadi mules-mules, keluar air dari kemaluan, atau keluar darah dari kemaluan, atau gerakan bayinya tidak ada, atau Anda mengalami tanda-tanda preeklamsi, ya, bisa karena pusing, pandangan kabur, atau tensi Anda di atas 140/90, maka Anda harus datang ke rumah sakit. Bagaimana proses persalinan COVID-19 pada ibu hamil? Tidak ada data yang menyebutkan bahwa operasi sesar itu lebih baik dibandingkan persalinan spontan. Bila persalinan spontan memungkinkan, silakan aja, dan penyembuhannya pun akan lebih baik. Terus dok, kalau misalnya untuk operasi sesar atau spinal atau epidural, apakah itu memungkinkan? Selama tidak ada kontraindikasi atau tidak ada larangan, silakan saja. Lalu bagaimana risiko transmisi dari ibu yang COVID-19 ke janin? Sampai saat ini datanya tidak ada. Jadi biasanya setelah bayinya lahir pun akan tetap dilakukan pemeriksaan tes COVID-19 untuk mengkonfirmasi dan melihat bagaimana proses yang terjadi pada bayinya. Ada data mendukung bahwa lebih baik dipisahkan antara ibu dengan bayi selama 14 hari. Memang betul, tidak ada data bahwa virus ini menularkan melalui air susu ibu. Jadi walaupun bayi dan ibu dipisahkan selama 14 hari, tapi ASI dari ibu itu akan terus dikasih ke bayinya. Jadi bunda dimanapun berada, pencegahan itu akan jauh lebih baik daripada mengobati. Caranya gimana? Ini harus berlaku pada anggota keluarga juga. Anda datang dari luar, jangan menyentuh hidung, mulut, ya, atau mata. Anda harus cuci tangan dulu menggunakan sabun dengan air mengalir minimal, atau Anda menggunakan hand sanitizer. Ini sangat penting sekali. Apakah Anda perlu masker? Walaupun banyak yang bilang orang sakit baru pakai masker, kalau rekomendasi saya Anda harus pakai masker, minimal masker bedah yang dijual di pasaran. Anda tidak perlu menggunakan masker N95 karena N95 itu akan lebih berguna bagi perawat atau tenaga medis di rumah sakit. Kebetulan saat ini nyepi, ya, tanggal 25 Maret 2019 di Bali, tidak ada aktivitas di luar sama manapun. Ini sangat baik sekali bagi kita untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 ini. Jadi sebaiknya Anda kalau nggak perlu kemana-mana, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan sehat semua bagi Anda, para bunda dimanapun berada. Bila ada pertanyaan atau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan bisa akan saya jawab, tapi saat ini lagi nyepi, jadi internetnya tidak ada di sini. Bagi Anda yang baru sampai di channel ini, silahkan subscribe dan silahkan tonton video saya yang berkaitan dengan kebidanan dan penyakit kandungan. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para bunda dimanapun berada. Stay safe, stay healthy. See you in the next video.